Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam acara Serajum Live. Senin, Rabu, Jumat live disiarkan langsung dari My New York Office yang berlokasi di Rumah Betawi, rumah kediaman saya setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, program ini adalah program CSR, Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk kita semua bangsa Indonesia. Ya, kita akan mulai malam hari ini adalah Serajum ke-83, dimulai pertama kali adalah dari tanggal 3 April 2020. Sekarang ini 12 ya. 12 Oktober ya, sudah 83 episode. Ya, hari ini judulnya adalah bisnis model. Kita mulai dulu yuk. Baik, siap? Kita mulai. Teman-teman semua, ya, sudah. Oke, Serajum Live 83, Handoko Maestro, Business Model, Senin 12 Oktober 2020, jam 19.30 sampai jam 20.00, meskipun prakteknya akan berakhir di 20.30. Ya, teman-teman semua, sekali lagi, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Kita ada di Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Ya, nah, judulnya apa tadi? Bisnis model. Apa itu bisnis model? Ya, sebuah bisnis model menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberi, dan menangkap nilai. Ya, sebuah bisnis model menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan juga menangkap nilai. Susah ya? Gampangannya gini deh. Kalau kita bicara bisnis model itu, dapat duitnya dari mana? Dengan cara apa? Gitu ya kira-kira ya. Jadi, karena kalau modelnya tradisional, ya kayak gitu nih. Kita memproduksi sesuatu, apakah produk ya, kalau produk gitu ya. Terus kemudian menjualnya ada selisih antara ongkos produksi dengan harga jual, terus kemudian dapat tuh gitu kan. Tapi dalam kenyataannya di dalam masa seperti sekarang ini enggak. Ada yang orang menjual sesuatu gratis terus kemudian dapat duitnya dari tempat lain. Jadi bisnis modelnya tidak yang konvensional gitu kan. Ya, jadi sebuah bisnis model menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Ya. Nah, kita akan coba lihat. Saya takut videonya dilarang nih. Saya cerita aja deh ya. Saya takutnya nanti dikirain promo dan kemudian nggak mau di-share-kan. Jadi ada sebuah video. Ya, saya cerita aja deh. Nah, ini soalnya sengaja saya nggak pasang videonya. Jadi ada sebuah video iklan sebetulnya. Iklannya adalah iklan, saya cerita jangan iklan dulu ya. Jadi ada sebuah video, kalau dalam bayangan saya itu konteksnya adalah di somewhere di India sana rasanya, ya, atau suatu negara lah, tapi tidak di Indonesia. Jadi digambarkan di situ ada seorang pria yang suka mencuri sepatu di tempat rumah ibadah itu. Jadi dia mencuri sepatu, gitu kan. Jadi setiap kali dia mencuri, gitu kan. Nah, sampai suatu hari dia seakan-akan mendapatkan peringatan untuk tidak mencuri, karena mencuri itu pasti nggak baik, gitu kan. Jadi dia dapat peringatan untuk tidak mencuri. Jadi apa yang terjadi? Karena dia mendapatkan kayak sign gitu ya, sebuah tanda gitu ya, bahwa mencuri tidak baik, terus kemudian apa yang dilakukan dia tidak nyuri lagi. Apa yang dilakukan dia adalah dia buka jasa bersihin sepatu, ya. Bukan bersihin sepatu orang, bersihin sepatu saya gitu, enggak. Jadi orang-orang yang sedang beribadah itu sepatunya malah dibersihin. Nah, di dalam video tadi ada sebuah gambaran yang menarik adalah apa? Ya, jadi orang itu tadi yang tadi beribadah itu pulang, dia tidak bisa menemukan sepatunya. Tidak bisa menemukan sepatunya. Jadi
apa yang terjadi? Dia merasa kehilangan dan dia tinggal, ya dia tidak pakai sepatu pulang. Nah, ternyata sepatunya dia yang kumal itu oleh si pria ini disemir, dan kemudian karena disemir, demikian bagusnya disemirnya, sehingga akhirnya menjadi tidak dikenali oleh pemiliknya. Ya, pesannya adalah begitu. Ada tahu nggak ini sebenarnya film iklan? Film iklan apa? Film iklannya Kiwi. Ya, jadi nanti coba dicari ya di YouTube. Saya nggak berani install karena nanti nggak enak karena nggak punya copyright-nya. Oke, tapi ada tonton ya, nanti nonton. Nah, biasanya kalau di acara-acara yang konvensional, saya bertanya, ayo sekarang yang kedua kalinya tuh nyolong atau nggak nyolong gitu kan? Ya, tentu saja jawabannya tetap nggak benar juga ya. Tetapi yang pertama jelas nyolong, yang kedua nggak nyolong karena sepatunya ditinggal gitu kan. Nah, tapi ini kan iklan ya, sebuah iklan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Nah, itu dua yang berubah apa? Bisnis modelnya. Ya kan? Yang pertama adalah mencuri, yang kedua membersihkan sampai tidak dikenali sehingga ditinggal sehingga dia akhirnya bisa jual sepatu itu gitu kan. Ya, ini just a joke ya. Tapi itulah ya yang namanya bisnis model kurang lebih adalah uh, dapat duitnya dari mana? Ya, dapat duitnya dari mana? Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya, baik teman-teman semua, mari kita lanjutkan. Ya, videonya ya enggak saya diputar deh videonya. Nanti kembali apa itu bisnis model? Ya, sebuah bisnis model menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan dan juga menangkap nilai. Jadi values ya, how to create values, how to deliver values, and how to catch values, gitu kan? Ya, nah kalau bentuk yang sangat tradisional tentu saja adalah ada materials diolah, terus kemudian menjadi finished good, ada namanya cost of goods sold, terus kemudian ada selling price, selisih antara cost of goods sold sama selling price, ini bisa dibilang profit gitu ya. Nah, dia dapat duitnya dari situ. Ya. Demikian juga kalau jasa. Ya. Nah, tapi di masa sekarang ini jadi berbeda-beda. Ada orang yang ngasih gratis ke orang kan gitu. Zaman dulu orang mikir, aduh gratis, dapat duitnya dari mana? Nah itu bisnis model. Bisnis modelnya sudah berbeda. Ya, saya masih ingat banget ya. Ya, pada saat Yahoo Mail ya itu muncul dan kemudian orang disuruh gratis, itu saya masih berpikir dengan pola berpikir yang tradisional. Yahoo dapat dari mana duitnya? Masa dia kasih gratis? Ya, tetapi Yahoo-nya dari mungkin tahun 90, tahun berapa, tahun 2000-an sampai sekarang masih berjalan terus, tidak ada masalah. Ya, karena ada bisnis modelnya bukan bisnis model yang kita bayangkan bahwa kalau kamu pakai Yahoo Mail, kamu langganan, terus kemudian kamu bayar. Ya, Yahoo Mail-nya gratis, yang lain-lainnya nanti dia dapat duit. Dia dapat duit dari iklan, dapat duit dari mungkin nanti ada Yahoo Small Business, dapat duit dari jualan domain, dapat duit dari mana, ya. Gitu kira-kira, ya. Sama sekarang kalau kita bicara soal mesin pencari yang namanya Google gitu kan. Bayar emang di Google? Enggak kan? Enggak, tapi ada banyak hal yang lain sehingga Google bisa dapat duit. Kan gitu kan. Kalau Google terus kemudian Anda tahu YouTube kaitannya sama Google. Kalau Anda tidak punya Gmail nggak bisa masuk nggak bisa subscribe YouTube gitu kan. Nah, misalnya, di dalam situ ada bagaimana organisasi menciptakan, memberikan dan nangkap nilainya. Jadi dapat duitnya dari mana. Nah, siapa yang ngomong seperti ini? Yang ngomong seperti ini adalah buku ini. Ya, ada banyak banget buku tentang bisnis model. Ya, namanya bisnis. Ini yang edisi bahasa Indonesia-nya nih. Business Model Generation. Ya, ini yang paling saya nggak bilang gampang ya, tapi relatif yang paling simple lah untuk dibaca. Ya, karena dia dibilang gini, Business Model Generation adalah panduan praktis dan penuh inspirasi bagi setiap orang yang berusaha untuk meningkatkan model bisnis atau membuat bisnis model baru. Ya, nah, disebutkan di sini. Karena apa saya hafal banget? Ada tulisannya di belakang. Oke,
Banyaknya kemunculan model bisnis baru yang beraneka merupakan ciri-ciri generasi kita. Padahal ini dibikin tahun 2010. Namun model-model bisnis ini masih sulit dipahami meskipun mengubah medan persaingan lintas industri. Wes, mantap. Ya, Business Model Generation, maksudnya buku ini memberi Anda alat bantu yang efektif, sederhana, dan teruji untuk memahami, merancang, memperbaiki, dan menerapkan model-model bisnis. Gitu. Ya, jadi balik lagi. Saya punya edisi bahasa Inggrisnya juga. Ya, ini ya betul ya. You are holding a book for visionaries, game changers, and challengers, striving to defy outmoded. Bahasa Indonesia. Aku terjemahin aja dari sini lah. Orang ada. Anda sedang memegang panduan untuk para visioner, penggerak perubahan, dan pendobrak yang berjuang menantang model bisnis yang sudah ketinggalan zaman dan mendesain perusahaan masa depan. Ini adalah buku itu untuk. It's a book for their membangun model bisnis. Saya nggak jualan buku loh. Ya, tapi memang ini gampang. Ya, terbit tahun 2010. Siapa yang ngarang? Yang ngarang adalah Pak Alexander, siapa itu? Alexander Osterwalder dan Ives. Nama Prancis saya suka susah. Ipek New, saya tidak tahu salah pokoknya namanya gimana gitu. Ya, pengarangnya adalah itu ya. Dan dibuat bersama 70 praktisi dari 45 negara. Wih, serem banget ya. Termasuk Indonesia jangan-jangan. Nah, terus tentang strategi dalam membangun bisnis mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi. Mengenalkan sederetan model bisnis dari berbagai macam industri di seluruh dunia. Nah, poin yang keempat ini saya tidak akan sampaikan di sini karena kita tidak punya cukup waktu. Tapi bila Anda butuhkan, Anda bisa kontak saya pribadi, apakah untuk kepentingan perusahaan maupun organisasi Anda, kita akan bahas. Mengenalkan sederetan model bisnis dari berbagai industri seluruh dunia. Jadi kalau kita itu belajar model-model bisnis tadi, kita jadi ngerti, jadi ternyata dapat duitnya dari situ. Ya, itu yang terjadi. Nah, terus apalagi yang mesti kita bicarakan? Jadi begini, tidak semua berarti bisa dibahas, tapi kita akan coba membahas yang kita bisa bahas. Saya ingat materi ini saya bicarakan terakhir di sebuah acara bersama dengan Blibli. Ya, Anda tahu Blibli kan? Jadi saya acara Blibli, terus kemudian kita pakai, jadi mereka minta Bapak tolong disinggung tentang model bisnis. Ya, jadi saya bicara tentang model bisnis di Blibli. Jadi di Blibli itu dulu mereka itu menyaring dan menemukan 20 calon vendor yang bakal hebat banget di masa yang datang. Terus kemudian dibekali dengan ilmu. Ya, kebetulan saya dapat sehari dari kalau nggak salah 5 hari atau 6 hari. Ya, saya dapat sehari membekali mereka. Antara lain dengan ini model bisnis ini. Ya, nah ada kalau dalam buku itu ada yang namanya business model canvas. Ya, business model canvas adalah, nah nanti baca sendiri aja kalau itu ya. Jadi bentuknya tuh seperti ini tuh bentuknya kayak kotak-kotak begitu. Ya, di dalam business model canvas itu harus dikenali siapa sih partner kunci Anda. Ya, di dalam business model canvas harus dikenali apa sih aktivitas kunci Anda. Jadi ada key partners, ada key activities. Di dalam business model canvas, Anda harus tahu persis key resources Anda. Sumber-sumber daya Anda itu yang kunci, yang pokok itu apa. Nah, di dalam business model ada juga ada value proposition. Jadi apa yang Anda mau, nilai apa yang Anda mau berikan kepada orang lain, ya. Karena kalau nggak ada nilai lebihnya, Anda cuma menjadi satu di antara banyak, ya. Apalagi yang dibicarakan di situ adalah customer relationship-nya, ya. Apalagi dibicarakan di situ adalah channels-nya, saluran-salurannya. Dan apa yang dibicarakan di situ di business model canvas adalah
customer segment. Dan yang tidak boleh lupa adalah cost structure. Jadi struktur biayanya itu kayak apa gitu. Karena kalau kita bicara struktur biaya, yang paling sederhana adalah ada fixed cost, ada variable cost, dan kemudian ada nanti muncul namanya economies of scale dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir adalah revenue streams. Jadi sumber penghasilannya itu dari mana? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 poin. Ya, kita akan bahas ya 9 poin ini ya, teman-teman semua ya. Satu apa tadi ya? CS, customer segment. Segmen pelanggan kita itu siapa? Gitu ya. Nah, segmen pelanggan suatu organisasi yang melayani satu atau beberapa segmen pelanggan. Jadi kita bisa aja melayani segmen tertentu yang sangat jelas. Ya, misalnya kelompoknya kelompok usia atau kelompoknya kelompok daerah tertentu, misalnya. Kan segmentasi itu kan bisa geografis, bisa demografis, bisa psikografis. Kalau kita bicara soal geografis, berarti daerah, gitu ya, karena geografi, ya lokasi. Oh, saya melayani hanya sekitar mungkin 10 kilo dari tempat saya aja, misalnya. Ya, nah, hari ini kan berubah-ubah. Kalau dulu kita punya apa namanya, katakanlah kita bicara soal resto, terus kemudian tadinya ya jangkauannya itu cuma katakanlah 5 kilo gitu kan. Sekarang mau 25 kilo, mau 100 kilo, mau 500 kilo bisa. Ya, kalau kita bicara soal segmen geografisnya itu tiba-tiba bisa berubah. Ya, kenapa berubah? Ya cuma hari-hari gini saya bisa makan sate winong dari kampung halaman saya, 550 km dari sini, dalam kondisi vakum dan frozen. Dan sampai sini rasanya ya betilah, ya misalnya. Nah, kita bicara soal segmen pelanggan adalah dari sisi demografis, misalnya usia, jenis kelamin, ya pendidikan dan sebagainya. Itu demografis semua. Bisa geografis lokasi, bisa juga psikografis, ya misalnya katakanlah kayak hidup tertentu. Jadi penting sekali untuk merumuskan customer segment-nya. Kita itu siapa? Ya, apakah kita perlu sering-sering menengok ini? Iya. Kenapa iya? Waktu dirancang pertama mungkin itu X, waktu sudah dalam perjalanan waktu mungkin X itu sudah tidak lagi, dia bergeser ke Y, sementara kalau kita tetap ngotot di X ya berarti kita kehilangan pasar kita. Kan kira-kira begitu. Ya, ini kita bicara soal yang satu adalah CS, customer segment pelanggan. Yang kedua bicara soal apa? VP, ya, value proposition, ya, proporsi nilai, ya. Apa sih yang kita ingin? Jadi apa sih masalah pelanggan yang ingin kita pecahkan dan bagaimana kebutuhan pelanggan melalui proposisi nilai. Jadi yang mau dijual kepada pelanggan itu adalah apa? Ya, mau jual cuma sekedar makanan, ya, tadi kalau sudah ngomong makanan, atau dia mau jual makanan atau makanan yang enak, ya katakanlah tadi kita jual sekedar makanan atau makanan yang enak, atau makanan yang zaman sekarang harus yang sehat juga, atau ada lagi adalah makanan yang steril, ya jadi jangan sampai kita makan terus kemudian kita jadi kena COVID karena pengolahannya yang nggak benar, ya handlingnya, deliverynya nggak benar, gitu kan. Nah ini bisa dijual, jadi jualan. Kalau kita bicara soal jasa, ya jualan jasa tadi jualan produk, ya katakanlah makanan tadi. Kalau jualan jasa mungkin adalah soal skill atau keterampilan, service, layanan, dan tentu saja safety misalnya. Beberapa minggu yang lalu saya cerita tentang gunting rambut. Ya, gunting rambut itu ada unsur ketiga yang penting banget dan itu bisa jadi alat jual sekarang. Bahwa kamu gunting sama saya itu aman karena saya ngikutin protokol COVID gitu kan. Sementara ada yang ya kamu mau gunting aja gitu kan. Nah, ini orang jadi menghindar. Ya. Terus VP. Yang berikutnya adalah CH apa CH? Channels, saluran. Ya.
Proporsi nilai sampai ke pelanggan melalui komunikasi, distribusi, dan juga saluran penjualan. Ya, dikomunikasikan lewat apa? Kok zaman dulu ya channel yang paling umum pada saat kita mau mengkomunikasikan sesuatu adalah media massa, koran, TV, radio misalnya. Hari ini mungkin koran udah nggak ada. Ya TV kadang-kadang kita ngomong soal segmen kecil banget tapi kita mesti promosi udah gede-gedean. Ya, harganya menjadi mahal. Sehingga aduh saya kan cuma mau misalnya katakanlah saya cuma mau Jakarta aja, Jakarta Utara tok, gitu, tapi harus seluruh Indonesia TV-nya. Kan nggak ada TV Jakarta Utara gitu kan. Nah, berarti itu ada ketidakefisienan. Ya. Terus kemudian distribusinya mesti pakai apa dan sebagainya, seluruh penjualannya siapa ini. Nah, hari-hari gini yang menarik adalah apa? Variannya banyak banget. Kalau kita tidak mau pakai saluran media massa, kita bisa pakai saluran pribadi dengan sosial media. Ya, kita bisa merancang, misalnya kalau tekan blasting, kita bisa jualan di sosial media, kita bisa nitip di apa namanya platform jualan gitu ya. Dimungkinkan sekali. Zaman dulu ya nggak ada. Terus jualannya gimana? Sekarang kita produksi 10 aja kita bisa jual di misalnya katakanlah Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi. Ya, itu menarik kan? Jadi kalau saya rasa nih waktu buku ini dirancang belum mikir sampai sejauh itu, tetapi apa namanya pattern, framework yang ada di bukunya bisa dipakai. Isinya yang kita telah lagi. Jadi kalau Anda membutuhkan untuk menelaah bisnis model regeneration, bukan cuma generation. Ya kalau generation mungkin bisa jadi dari baru gitu ya. Kalau regeneration adalah dari yang sudah di-generate untuk di-regenerate. Itu kita dengan senang hati akan membantu Anda semua. Ya, dengan menganalisa yang sekarang ada dan kemudian melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Yang berikutnya adalah apa? CR, customer relationship, hubungan pelanggan. Ya, apa sih yang dibilang hubungan pelanggan ditetapkan dan dikelola bersama masing-masing segmen pelanggan. Jadi hubungan dengan pelanggan ini menjadi penting, ya. Karena kalau kita itu cuman hit and runner, ya, bar. Apalagi hari gini nggak bisa hit and runner. Sekali kita punya reputasi buruk, pada saat itu orang sudah nggak kembali lagi dan kita bisa dibicarakan. Zaman dulu mungkin ada penelitian yang namanya saya lupa nama penelitiannya. Yang kurang lebih katanya kalau satu customer puas bercerita maksimum pada 5 orang yang lain, satu customer tidak puas bercerita pada 16 orang yang lain, hari ini lebih parah lagi. Satu customer tidak puas bisa bercerita kepada 100 atau 100.000 atau 100 juta atau 100 miliar orang yang lain. Kenapa? Teknologi informasi memberikan begitu. Nah, customer relationship, hubungan pelanggan menjadi penting sekali. Ya. Dan sekarang ini yang menarik adalah apa? Yang menarik lagi, kalau zaman dulu itu kita customer relationship dengan cara kalau dia datang kita ini, terus kemudian saat-saat tertentu kita tuh datangin dia gitu. Hari ini kan agak sedikit sulit untuk jam datangin. Tetapi bisa dilakukan dengan media, ya. Dan bahkan kalau kita melihat ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang katakanlah canggihnya namanya CRM, Customer Relationship Management, ya. Dan menarik lagi adalah aplikasi-aplikasi tadi itu gratis, bisa diunduh, bisa dipakai. Ya baca Anda jangan salah pilih ya, karena salah pilih mungkin nggak cocok dengan bisnis Anda. Itu yang kedua salah pilih ya. Akhirnya Anda sudah masukin data segala macam di situ, bisa jadi suatu hari tidak berjalan lagi atau dianya bubar, kita jadi kerepotan bikin baru lagi. Ya ada customer relationship dari yang sederhana banget, ya. Misalnya karena kalau Anda sekarang menggunakan WhatsApp gitu kan, dari secara rutin Anda menyapa mereka gitu ya. Ya baik menyapa secara personal, menyapa dengan cara broadcasting misalnya, ya dimungkinkan semua. Atau menggunakan aplikasi sehingga broadcast-nya bisa lebih banyak misalnya, bisa dimungkinkan. Ya. Terus apalagi yang usah dibahas di situ adalah RS, revenue stream, ini penting banget. Dapat duitnya dari mana? Gitu ya. Dapat duitnya dari mana? Ya, harus pendapatannya itu dari mana? Ya, kita harus tahu bisnis itu bukan semata-mata aktivitas.
Ya, harus pendapatan dihasilkan dari proporsi nilai yang dengan sukses ditawarkan kepada pelanggan. Jadi orang willing to pay produk atau jasa yang kita punya. Kalau orang nggak willing to pay produk jasa yang kita punya, kita namanya nggak punya revenue stream. Ya, kalau Anda tanya kepada saya, sekarang kita punya nggak punya? Ya, apakah kami pernah terganggu? Pernah. Pernah terganggunya kapan? Kira-kira bulan-bulan April lah. Ya, terganggunya kenapa? Semua orang bicara dan semua orang gratis, sementara semua orang berusaha untuk tidak keluar duit. Jadi yang ada itu kalau musuhnya gratis, ya sengsara juga. Tapi waktu itu yang kami lakukan adalah, oke, kalau musuhnya gratis, ya kita bikin gratis juga, sehingga muncullah Serajum Live ini. Gara-gara kita memang waktu itu nggak ada revenue streams, tetapi eksistensi. Eksistensinya adalah dengan cara apa? Orang-orang mungkin ya yang nggak pernah bicara jadi bicara seminggu sekali, atau mungkin sekali-sekali dalam sebulan sekali, tapi yang begitu banyak sekali kami bikin seminggu 3 kali, hanya untuk mengatakan bahwa we are professional in this field, gitu ya. Nah itu, sekarang sudah muncul banyak revenue stream dan berbeda dari saat normal, kalau sekarang disebut dengan new normal. Ya, tidak sama. Menarik ya. Nah, itu nanti kita bicara soal revenue stream. Nah, revenue stream-nya tuh dari sumber-sumber yang dulu nggak pernah kepikir. Ya, nah Anda mesti pikirin begitu. Ya, nah, jadi menjadi pertanyaan ke Anda kan, saya kasih bocoran dikit ya. Kalau saya siaran hari ini, Serajum, kan you don't pay any cent. Betul? Anda kan tidak bayar 1 sen pun kan. Terus saya dapat duit dari mana? Kan ini ngajarin revenue stream. Ya saya dapat duitnya tidak dari sini. Saya dapat duitnya dari mana? Ini kan ngomong soal bisnis model. Kalau di yang Anda nonton ini jumlahnya banyak, saya mendeliver kualitas presentasi yang bagus. Terus kemudian yang nonton banyak, di antara yang nonton ini pasti ada pengambil keputusan di perusahaan, maka dia akan kontak saya, Pak Doko, saya mau bicara, Bapak bisa bicara sama saya dong soal di perusahaan kami dong tentang business model generation. Tapi spesifik ya dengan perusahaan kami. Itu yang kami lakukan. Jadi revenue stream-nya bukan terusan, hey, Anda yang dengerin saya, snap buat bayar. Enggak, Anda pasti nggak mau. Betul? Tetapi ada yang bilang, oke, ini cocok banget dengan kebutuhan perusahaan saya, datanglah ke perusahaan saya, virtual lah dengan perusahaan saya, nah itu saya dapat duit dari sana. That's a revenue stream. Menarik kan? Kalau kita bicara business model, revenue stream-nya didapat bukan dari yang setiap Senin, Rabu, Jumat saya lakukan. Tapi dari Senin, Rabu, Jumat ini, materi-materi ini seperti preview kepada Anda semua. Ya tentu saja, ini maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ada juga yang preview sekedar buat nyari ide doang, terus kemudian develop sendiri ya ada. Tapi kualitasnya mungkin nanti agak sedikit berbeda. Kan gitu. Jadi biasanya company-company itu jadi akhirnya masuk ya mengundang kami, ya teman-teman semua mengundang kami untuk apa? Untuk bicara. Ya, kami sudah di bulan-bulan ini ada mungkin 7 kali ya yang sudah komit untuk bicara dengan topik tertentu. Ya, ada yang topik tentang leadership, ada tentang salesmanship, ya, ada yang motivational, ya. Diambil dari mana? Pak, yang misalnya katakanlah yang Serajum 83 itu bisa nggak kalau buat perusahaan kami begini. Jadi ini itu kayak etalase malahan, betul? Kayak etalase. Jadi Serajum itu kayak etalase. Tetapi etalase itu saya bikin gini. Kalau kita bicara soal etalase di toko, ada etalasenya. Anda lewat, Anda lihat bayar nggak? Enggak kan? Anda happy nggak? Happy juga orang lihat sesuatu yang indah, gitu kan? Ya. Tapi kalau Anda beli bayar nggak? Bayar, gitu kan? Kan nggak bisa orangnya, ayo lihat bayar seperti itu. Ya ini sama. Ya, nah ini nanti kita bicara soal revenue stream. Oke? Sampai sini oke ya. Kita lanjutin kalau gitu. Kita bicara soal KR, key resources-nya, sumber daya utamanya. Ya, apa aja sih sumber daya utama adalah aset-aset yang diperlukan untuk menawarkan, memberikan semua elemen yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalau kita bicara soal key resources dalam kasus kami di Maestro, sekarang kami sebutnya sebagai Maestro Digital Services, Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating, gitu ya. Key resources utamanya adalah apa? Adalah
sumber daya manusia, ya, konten. Karena sumber daya manusia itu nanti akan menghasilkan yang namanya konten, ya, itu. Terus kemudian penguasaan teknologi. Karena apa? Kalau misalnya seperti ini, terus kemudian Anda tidak melihat saya dalam jelas, ya penguasaan teknologi, maka Anda juga tidak suka mendengar saya bicara. Kalau suara saya tidak bagus, nah penguasaan teknologi, ya konten itu kan tidak datang begitu saja, mesti dipelajari. Nah, di dalamnya ada sumber daya manusia. Di tempat kami ada yang bagian research, ada yang bagian mengemas menjadi materi presentasi, ada yang bikin namanya animasi, ada yang bikin apa, ada banyak banget, ya. Dan itulah yang disebut dengan key resources. Apakah Anda bisa menduplikasi saya punya? Nggak bisa, karena biasanya merupakan a unique mixture, ya, kombinasi yang sangat unik. Dan ini kan tidak ujuk-ujuk, tidak mendadak, terus tidak, ya, ini sudah berproses, ya, berproses sehingga jadi seperti sekarang. Nomor 7 adalah KA, key activities, ya, adalah bagaimana melakukan segala aktivitas kuncinya. Gitu loh teman-teman semua. Ya, dan terakhir nomor 8 adalah key partnership, kemitraan utama. Ya, beberapa aktivitas di outsource dan beberapa sumber daya diperoleh dari luar perusahaan. Jadi kami punya mitra-mitra. Ya, misalnya contoh, kalau saya cerita padanya, Pak, di tempat Bapak ada nggak sih yang jago graphic design dan video editing? Ada, pasti ada. Kenapa? Karena kebutuhannya banyak banget. Sampai animasi 3D, enggak. Ya, kenapa? Karena ada yang jago banget animasi 3D dan di kami tidak terlalu banyak dipakai. Jadi kami outsource. Ya, ini key partnership. Kita outsource kan untuk animasi 3D. Pak, di tempat Bapak kalau aktivitas lagi banyak itu terus kemudian tenaga kerjanya banyak. Oh enggak. Kenapa enggak? Kami punya namanya Master Angels, gitu ya. Tetapi kami punya namanya Standby Angels. Standby Angels itu adalah Master Angels yang dulu mungkin keluar karena menikah, pindah luar kota, pindah ke luar negeri, atau rumahnya pindah sehingga dia mencari tempat kerja yang ini. Nah, hari ini malah mereka tuh gampang sekali, ya, karena semuanya virtual, mereka dengan mudah diaktifkan. Jadi tiba-tiba kalau orang-orang pusing kepala, tiba-tiba kami punya namanya harta karun yang tiba-tiba ada semua di sini, nggak masalah. Ya, that's partnership. Ya, ada yang bekas orang dalam yang kita masih terus berjalan, dan kemudian ada yang pihak luar. Ya, pihak luar itu benar-benar memang mitra. Itu loh, ya. Dan CS, cost structure, struktur biaya. Nah, teman-teman semua, ini penting sekali, terutama dalam situasi seperti sekarang, ya. Elemen-elemen model bisnis berpengaruh pada struktur biaya. Jadi pada saat di situasi sekarang yang Anda harus pikirkan adalah begini, bahwa yang pasti itu selalu biaya, yang belum pasti adalah revenue. Oleh karena itu, kalau ketidakpastian revenue tadi tidak bisa terus kemudian kita biaya, ya, zaman itu tuh bertumbuh dengan cepat sekali. Kita itu nggak pernah mikir investasi ini, investasi itu jalan terus cepat sekali. Ya, sekarang setiap kali investasi kita ngitung berapa yang kita investasi, terus kemudian apakah itu harus, apakah itu signifikan untuk pertumbuhan, dan kemudian gimana nanti pengaruhnya terhadap revenue stream. Gitu. Apa cuma itu? Ya enggak lah. Ya enggak cuma itu. Ya, ada demikian banyak yang lain, tetapi karena saya hanya presentasi selama setengah jam sebetulnya, maka sementara itu dulu. Ya, teman-teman semua, nanti saya akan ulang sedikit, ya. Saya terima kasih dulu. Terima kasih, gitu kan. Saya mau menyapa sejumlah orang dulu. Oh, ini sinyal saya agak sedikit. Aduh, sekarang yang jadi masalah paling besar adalah resources yang terkait dengan sinyal Wi-Fi. Ya, hampir dibilang semua provider tidak pernah ada yang stabil. Ya, bisa juga rombongan tidak stabil kalau apa? Kalau tiba-tiba hujan. Yes. Oke.
Saya mau nyapa dulu, ada siapa aja. Oh, rame ternyata. Jadi tadi Thomas Fatma mengatakan tahu sehat palem. Ya, ada Ibu Katarina Nambi dari Pontianak. Halo, Katarina Nambi dari Pontianak. Sudah biar wajah saya kelihatan. Ada Pak Adip Aji Putra, Muhammad Adip Aji Putra dari Solo yang mengatakan Pak Handoko luar biasa, sehat selalu Pak, sehat selalu Pak Adip. Pak Adip selamat ya atas 20 tahun Ibu Tuti Adip berkarya. Ya, jadi Pak Adip dan Ibu Tuti adalah pasangan pemilik Rumah Busana Muslim Bilqis yang berpusat di Kota Solo. Ya, berpusat di mana? Di Kota Solo. Ya, sudah 20 tahun berkarya dan saya mengenal beliau-beliau ini dari sejak bulan-bulan awal mulai berbisnis itu. Ya, ada siapa lagi di situ? Ada Pak Martum Marojahan Sitorus. Apa kabar Pak Sitorus? Ada Pak Himawan Hendarto, salah satu direktur di Restu Group. Mas Himawan Hendarto ini tinggalnya di Semarang. Mas Himawan Hendarto, terima kasih. Ada Ratih Wulandari, atau biasa saya panggil Menul. Halo Menul, terima kasih. Ya, sudah hadir. Ada Fitra, tadi sudah ada. Dan Ibu Lim Yamnai dari Pontianak. Terima kasih, sudah pernah neraktir saya kopi Asyam. Oke. Ada Yeni Lau. Ya, dia juga suka neraktir saya, namanya kopi Taluar. Ya, karena Bu Yeni Lau ini dari Padang. Betul ya, kopi Taluar ya. Ada Pak Antonius Tunggul Asmoro. Siapa lagi yang masuk? Pak Henry Eng tadi sudah disapa. Aduh, ini kalau saya begini kadang-kadang suka nggak ketahuan namanya siapa. Kira-kira begitu loh teman-teman semua. Saya kasih gambar lagi kali ya, buat penutup ya. Nah ya, saya cari gambarnya ya. Nah ini dia. Kurang berapa menit lagi, oh masih ada 9 menit lagi. Salah. Kebayang nggak teman-teman semua? Dulu itu kalau presentasi seperti ini, saya tuh udah tinggal ngomong doang. Sekarang, I do it by myself, semuanya. Ya persiapan sih enggak ya. Persiapan materi dan sebagainya. Tapi ngoperasiin, saya udah nggak pakai orang. Semua by myself. Ya, modalnya adalah apa? Alat. Yaitu tadi sebagai bagian daripada key resources. Ya, jadi sekali lagi bisnis model kanvas kita lihat ya. Bagi Anda mohon maaf yang di Instagram nggak kelihatan, ada key partners. Ya, mitra-mitra kita itu siapa? Ada yang namanya key activities, aktivitas kita itu apa? Perhatikan ya teman-teman semua, kalau kita bicara soal aktivitas, jangan berpikir aktivitas itu artinya kesibukan. Karena kesibukan tidak selalu berkorelasi dengan hasil. Jadi kita harus tahu bahwa aktivitas yang akhirnya membawa hasil. Ya, mungkin kalau Anda itu biasa kerja di perusahaan besar, terus kemudian mulai punya usaha sendiri, ini sempat jadi masalah besar. Kenapa jadi masalah besar? Biasanya di perusahaan besar yang penting sibuk. Hasilnya seperti apa? Enggak, hasil pribadi Anda seperti apa? Enggak begitu ketahuan. Ya, tetapi sibuk. Ya, ini key activities. Ya, nah kalau kita punya usaha sendiri nggak bisa begitu, cuma sibuk doang, nggak ada penghasilannya, bubar. Ada key resources. Ya, sumber daya kuncinya itulah apa? Ada lagi value proposition pada saat kita mendeliver ini kepada orang lain. Manfaat apa sih yang mereka akan dapatkan? Values, ya, manfaat bukan produk atau jasa, tapi manfaat dari produk atau jasa. Bentuknya bisa persepsi, ya bisa persepsi. Kalau saya membeli produk kamu tuh saya berasa mantap, berarti itu sudah persepsi kamu, ya. Terus kemudian ada customer relationship, menjadi penting sekali karena kita nggak mau hit and runners. Ada yang namanya channels, saluran. Ya, di mana saluran sekarang menjadi demikian beragam dan demikian baru. Ya, dulu orang channel adalah apa? Misalnya kata perusahaan pizza punya namanya delivery sendiri, kan? Hari ini perusahaan deliverynya dia menjadi, kok tadinya jadi aset sekarang bisa jadi loh, bisa jadi menjadi liabilities malahan. Kenapa?
ada motornya, ada karyawannya, ada ininya gitu kan. Sekarang kalau nggak pakai apa? Pakai sharing ekonomi dengan ojol dan sebagainya. Tunggu, saya babe dulu pada Instagram. Instagram, terima kasih Anda sudah mengikuti acara Serajum 83. Ya, terima kasih, sampai ketemu di Serajum 84 hari Rabu dan Serajum 85 hari Jumat. Hari Sabtu nanti ada Susi Turino. Ya, kalau Anda yang suka make up artis, Susi Turino adalah jagonya, ya, jagonya. Jadi dia itu orang bilang krim de la krim, ya, pokoknya paling tinggi, masyarakat yang paling tinggi ya, dia layani. Terus itu Susi Turino, ya. Hari Kamis nanti ada Hari Sanusi, pemilik pendiri daripada Kino. Balik lagi, customer segment, terus kemudian ada cost structures, ya, ada lagi yang namanya revenue streams, dan ada yang ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, itulah kira-kira. Tadi buru-buru ya. Teman-teman semua, minggu kami itu sekarang standarnya dalam setiap 1 minggu, itu standarnya adalah ada setiap hari itu tayang sesuatu. Ya, biasanya off-nya cuma di hari Minggu, biasanya 6. Ya. Jadi kalau Senin, Rabu, Jumat malam ini, ya, tapi di antaranya juga masih ada aktivitas yang lain. Ya, terus kemudian Sabtu selalu ada sejam bersama Handoko Keluarga, yang kemarin mendatangkan Dr. Afiliani, ekonom kondang, ekonom selebritis, yang Sabtu besok mendatangkan namanya Susi Turino, atau kalau orang-orang di lapangan lebih mengenalnya sebagai Susi Cleo. Ya, jadi dia jagoan banget pokoknya, ya, seorang artis kalau menurut saya itu artis untuk apa namanya make up, ya, artis untuk make up. Jadi orang willing to pay high untuk mantap, ya, untuk brandnya dia. Di make up sama siapa? Susi Leo, Susi Turin, hari Sabtu ya. Dan dia mau sacrifice her time untuk datang di sejam bersama Doni Wargo. Nah, hari Kamis besok itu ada seorang, kalau Anda tahu Kino, permen Kino lah, produk-produk Kino gitu ya, yang akan hadir itu adalah founder, owner, dan CEO daripada Kino Indonesia Tbk, yaitu Bapak Hari Sanusi. Bapak Hari Sanusi akan membawakan sebuah materi yang berjudul adalah Merintis, Membangun, dan Melawan Badai. Wah, serem banget. Apa sih badainya? Saya bocorin dikit ya. Ya, merintis itu banyak kesulitan di awal-awal sebagai perintis. Ya, membangun itu banyak kesulitan juga dalam bangun. Ya, kalau kita bicara merintis saja kan dia harus melawan produk lokal, produk nasional, produk multinasional gitu kan. Dan pemain itu kan gede-gede, apalagi namanya consumer good. Serem banget, asli serem sekali. Ya, udah, terus kemudian melawan badai. Badainya apa ya? Badai-badai persaingan bisa. Badai apa? Badainya adalah ada krisis. Misalnya katakanlah krisis 98, krisis 2008, dan terakhir krisis yang besar juga adalah krisis 2020. Krisis karena pandemi global. Gitu loh. Jadi sekarang udah jam berapa? Masih ada 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman semua? Kita akan. Jadi gitu ya. Teman-teman semua, begitu kira-kira. Jadi hari ini Serajum ke-83, judulnya adalah bisnis model, ya, dan digambarkan di situ ada banyak buku tentang bisnis model. Karena cuma pendek, saya mesti nyari yang paling sederhana, ya, panduan praktis dan penuh inspirasi bagi setiap orang yang berusaha keras meningkatkan model bisnis atau membuat model bisnis baru. Ya, kalaupun Anda bisnisnya sekarang cuma agak-agak sedikit bermasalah, jangan-jangan mesti, nah ini kan namanya bisnis model generate, ya, mungkin mesti di regenerate. Kalau ada butuh bantuan, kontak kami. Kan gitu, ya. Tidak semua kita bisa kerjakan sendiri, ya, daripada kerjakan sendiri terus nggak ketemu, itulah tadi
Our revenue stream datangnya adalah dari order yang datang setelah Anda punya, oh iya benar punya gua tuh begitu ya. Kira-kira begitu loh, teman-teman semua. Halo, pas waktunya 1 menit lagi. Ya, senang sudah bersama dengan Anda hari ini, Serajum 83, yang membahas tentang bisnis model bagi para dokter-dokter itu tadi, ahli-ahli strategi. Ya, mohon maaf, dibikinnya presentasinya enteng banget agar supaya orang semua bisa mendengar. Ya, masuk lagi namanya Pak Roni Roland. Halo Pak Roni Roland, apa kabar? Ada siapa lagi di situ? Banyak hari ini loh. Ya, saya senang kalau banyak. Padahal tadi pemberitahuannya cuma sesaat menjelang. Gitu teman-teman semua. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating. Untuk Anda di dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, yang disiarkan di Facebook dan Instagram sebagai program Corporate Social Responsibility daripada Maestro untuk kita semua, bangsa Indonesia. Sampai ketemu.